Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang tujuan evaluasi kinerja. Maksud dari saya membuat tugas ini adalah untuk menggantikan ujian akhir semester pada mata kuliah teknik evaluasi kinerja aparatur. Namun sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama Nindya Praja Daniel Nur Kambu, NPP 30.1613 dari kelas E3, nomor absen 08. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri. Nama Nindya Praja Daniel Rinaldo Kambu, NPP 30.1613 dari kelas E3, nomor absen 08. Untuk itu langsung saja kita mulai. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa saja poin-poin yang akan saya bahas dari tema yang telah saya pilih. Untuk itu poin-poin atau apa saja yang akan saya bahas itu, yang pertama, apa itu evaluasi kinerja? Yang berikutnya, siapa pihak yang mengevaluasi kinerja? Berikutnya, apa tujuan dilakukan dari evaluasi kinerja? Dan selanjutnya, manfaat evaluasi kinerja. Dan untuk yang terakhir adalah proses dari evaluasi kinerja. Oke, jadi untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi dari alih-alih. Untuk definisi yang pertama, definisi dari evaluasi kinerja yaitu menurut Andre E. Sikula yang dikutip oleh Mangkunegara mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang, ataupun sesuatu, ataupun barang. Dan untuk definisi evaluasi kinerja menurut ahli berikutnya yaitu dari Siswanto. Menurut Siswanto, evaluasi kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya setiap akhir tahun. Berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu siapakah saja pihak yang mengevaluasi kinerja. Jadi tenaga pekerja atau siapa pihak yang mengevaluasi kinerja adalah langsung dari atasan secara hierarki atau juga bisa dari pihak lain yang diberikan wewenang atau ditunjuk langsung untuk memberikan penilaian.
Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pegawai yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap tenaga kerja yang bersangkutan, dan biasanya merupakan atasan langsung secara hierarkis, atau juga bisa dari pihak lain yang diberikan wewenang atau ditunjuk langsung untuk memberikan penilaian. Hasil penilaian kinerja tersebut disampaikan kepada pihak manajemen tenaga kerja untuk mendapatkan kajian dalam rangka keperluan selanjutnya, baik yang berhubungan dengan pribadi tenaga kerja yang bersangkutan maupun yang berhubungan dengan perusahaan. Dan kita masuk ke pembahasan berikutnya, itu yang menjadi tema dari video ini adalah itu apa tujuan dilakukan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto yang dikutip oleh Mangkunegara. Nah, jadi berikut ini adalah tujuan dari evaluasi kinerja. Tujuan dari evaluasi kinerja yang pertama adalah meningkatkan saling pengertian antara karyawan atau pegawai tentang persyaratan kinerja. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mencatat dan mengakui hasil kerja seorang pegawai sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Tujuan yang ketiga adalah memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang dilakukannya sekarang. Tujuan yang keempat, untuk mendefinisikan atau meluruskan kembali besaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Berikutnya tujuan kelima adalah memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tiada hal-hal yang perlu diubah. Berikutnya yang keenam, tujuan yang keenam adalah mengevaluasi kinerja juga menunjukkan berbagai aspek yang harus diperbaiki oleh karyawan agar bisa bekerja dengan efektif. Berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu manfaat dari evaluasi kinerja. Berikut ini adalah manfaat dari evaluasi kinerja. Manfaat dari evaluasi kinerja yang pertama adalah sebagai media ukur untuk menentukan kenaikan jabatan. Berikutnya manfaat evaluasi kinerja yang kedua adalah untuk mendorong motivasi karyawan atau pegawai. Berikutnya manfaat evaluasi kinerja yang ketiga adalah menjadi parameter pengukuran kenaikan gaji. Dan berikutnya adalah manfaat evaluasi kinerja yang keempat adalah menggali potensi diri karyawan atau pegawai. Dan manfaat evaluasi kinerja yang terakhir adalah untuk menjadi bahan evaluasi. Dan berikut adalah pembahasan yang terakhir, yaitu proses evaluasi kinerja. Berikut adalah proses dari evaluasi kinerja. Yang pertama adalah proses pertama adalah penilaian kerja, dimulai dengan pengumpulan data kinerja para pegawai, kemudian evaluasi kinerja. Berikutnya adalah penilaian mengobservasi indikator kinerja karyawan atau pegawai, kemudian membandingkannya dengan standar kinerja karyawan atau pegawai. Dan
proses yang terakhir adalah penilaian kinerja dilakukan secara formatif dan sumatif. Jadi itu adalah beberapa penjelasan terkait tema yang saya pilih, yaitu tujuan dari evaluasi kinerja. Sekiranya presentasi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata-kata yang masih kurang. Mohon maaf. Semoga dengan adanya video atau presentasi ini kita semua dapat teredukasi dan menambah pengetahuan kita lebih khusus terhadap evaluasi kinerja, atau dari tema saya ini tujuan adalah evaluasi kinerja. Sekian presentasi atau materi yang saya bawakan ini. Sekian dan terima kasih.